Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Markis Nanlong menancapkan bendera formasi terakhir di sudut kolam. Dia tersenyum masam, menepuk kedua tangannya, dan berkata, "Bagaimana? Apa kau sudah selesai dengan persiapanmu?" Dengan formasi mantra ini ditempatkan, bahkan jika masalah besar terjadi, kita akan bisa mengatasinya. Apapun lebih jauh akan membuang-buang waktu. Lu Weiying terkekeh dan berkata, "Saya lebih suka membuang lebih banyak waktu daripada menghadapi kejutan apapun. Jika benar-benar hanya ada harta rahasia yang tersembunyi di balik gerbang, maka itu yang terbaik. Tetapi jika ada hal lain di sana, sedikit persiapan akan lebih baik. Meskipun saya sangat mendambakan harta kuno, saya memandang hidup saya sendiri lebih berharga." Ketika Markis Nanlong mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata lebih jauh. Pada saat itu, Lu Weiying selesai meletakkan platformasi terakhirnya dan mengaktifkan batasannya, menciptakan lapisan kabut putih di sekitar mereka. Lu Weiying mengangguk puas dan menoleh untuk melihat gerbang batu yang bersinar dengan cahaya merah. Markis Nanlong sudah menjadi agak tidak sabar pada saat ini. Ketika dia melihat bahwa Lu Weiying akhirnya selesai, dia segera mengambil kantong penyimpanan dari pinggangnya dan melemparkannya ke udara. Cahaya putih keluar darinya untuk mengungkapkan sisa-sisa kristal dari pembudidaya kuno. Gerbang kutukan darah cukup aneh. Melanggar batasan gerbang membutuhkan esensi atau daging dari kastor. Dagingnya jelas hilang, tetapi sedikit esensi kultivator masih ada di tulangnya. Markis Nanlong berbicara dengan suara berat. Kemudian dia meludahkan pedang terbang emas dan mengulurkan tangan ke lantai saat dia mengepalkan tangannya. Tulang-tulang itu tiba-tiba melayang dari tanah dan naik setinggi 20 meter di udara. Markis Nanlong menjentikkan jarinya dan meluncurkan segel mantra putih, menyerang pedang emasnya di tengahnya. Saat berdengung, pedang itu bergetar dan ujungnya tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Setelah itu, ujung pedang menjadi lebih terang sampai melepaskan bola cahaya keemasan. Bola cahaya kemudian ditembakkan dan mengenai tulang-tulang yang melayang di udara. Cahaya keemasan itu tiba-tiba pecah. Guratan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melilit kerangka itu dan benar-benar menyelimutinya. Sesaat kemudian, debu tulang melayang turun dari langit. Cahaya melintas dari mata Markis Nanlong dan dia melemparkan lengan bajunya. Kabut cahaya keemasan melesat keluar dan menyapu semua butiran tulang yang tembus cahaya. Adapun Qi pedang emas di udara, itu sudah menghilang. Markis Nanlong mengangguk ketika dia melihat bahwa cahaya keemasan telah menyapu seluruh debu tulang yang tembus pandang, dan menoleh untuk melihat ke arah Lu Weiying. Ketika Lu Weiying melihat ini, dia tahu apa yang Markis Nanlong ingin dia lakukan. Dia bertepuk tangan dan mengeluarkan bendera putih. Dengan sedikit goyangan, angin mulai berkumpul di sekitar bendera. Saat itu, Markis Nanlong sudah duduk bersila dan membentuk gerakan tangan. Dengan mantra teredam, segel mantra berbagai warna terbang dari tangannya dan menabrak kabut emas yang menyelimuti debu tulang. Di bawah pengaruh segel mantra, debu tulang di dalam kabut emas mulai berputar perlahan. Debu tulang yang tembus cahaya berangsur-angsur berkelap-kelip dengan berbagai warna menjadi sangat terang. Pada saat itu, Lu Weiying melancarkan serangan menyelidik ke gerbang batu. Alih-alih memerintahkan serangan dengan bendera mantranya, dia meluncurkan beberapa bola api ke arah gerbang batu. Bola api bergolak di udara saat mereka tumbuh dekat dengan gerbang batu. Cahaya merah menyala dengan liar dan menjadi hidup, mengembun menjadi massa besar cahaya merah, dan mengambil bentuk wajah hantu setinggi 3 meter yang identik, dengan satu diukir di gerbang batu. Setelah menghabiskan bola api yang akan menyerang gerbang, itu berkedip dan segera menghilang. Ketika Lu Weiying melihat pemandangan itu, dia menjadi khawatir dan dengan ragu-ragu, dia mengarahkan bendera itu ke gerbang batu.
Naga angin yang mengembun di sekitar bendera kemudian berteriak di udara saat menyerang gerbang batu. Wajah hantu itu muncul kembali dan mulutnya terbuka lebar. Seberkas cahaya ditembakkan dari mulutnya, menelan naga angin dan menyeretnya ke dalam mulutnya. Kemarahan dan kecemasan sesaat muncul di wajah Lu Weiying. Lu Weiying dan Markis Nanlong saling melirik dengan cemas. Markis Nanlong menghela nafas dan perlahan berkata, "Gerbang kutukan darah benar-benar sangat aneh. Mari kita hilangkan batasan sesuai dengan metode yang dijelaskan Master Chang Kun." Lu Weiying mengusap dagunya dan hanya bisa mengangguk. Meskipun serangannya lebih kuat, wajah hantu itu benar-benar aneh. Dia tidak mau menjangkau dirinya, dan berpotensi merusak masalah ini. Mengingat reputasi Guru Chang Kun yang luar biasa di masa lalu, metodenya untuk melenyapkan larangan seharusnya terbukti lebih baik. "Pergi!" Markis Nanlong berteriak pelan sebelum dia menunjuk ke bola cahaya keemasan di langit. Itu berdengung dan bersinar dengan megah sebelum menyapu ke arah gerbang batu. Cahaya merah menyala dan wajah hantu itu muncul kembali. Tapi saat cahaya keemasan mendekati wajah hantu itu, ia menyatu dengan debu tulang yang dibawanya dan berubah menjadi bintik cahaya putih sebelum menempel di wajah hantu itu. Ketika wajah hantu itu menyentuh bintik-bintik cahaya, tiba-tiba ia mulai larut menjadi asap abu-abu, dan asap abu-abu itu segera menyelimuti seluruh gerbang batu. Ratapan hantu melolong keras meletus dari tengah asap dan cahaya merah berkedip tanpa akhir. Tentakel merah tebal mulai muncul dari kabut, dan melakukan yang terbaik untuk menyerang tanah di dekatnya. Namun dalam sekejap mata, asap abu-abu yang menyelimutinya juga menghilang. Ketika Markis Nanlong melihat ini, dia berteriak, "Sekarang! Bertindak!" Dia kemudian menunjuk pedang emas di depannya dan dia menggenggam tangannya dengan gerakan mantra. Seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya dituangkan ke dalam pedang terbang melalui segel mantra dan pedang emas merobek udara dalam seberkas cahaya yang menyilaukan. Wajah Lu Weiying menjadi suram dan dia menuangkan sebagian besar kekuatan spiritualnya ke dalam bendera sebelum membuangnya. Dalam kedipan cahaya putih, bendera itu berubah menjadi beberapa naga angin, semuanya bersiul menuju gerbang batu. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya keemasan dan naga angin memasuki kabut abu-abu dan getaran yang mengguncang dunia muncul saat angin kencang, cahaya keemasan, dan cahaya merah saling terkait, menghasilkan ledakan yang kacau balau. Angin kencang meniup asap abu-abu yang menutupi pemandangan gerbang batu. Ketika Markis Nanlong melihat apa yang ada di baliknya, dia menyipitkan matanya dan melihat bahwa cahaya merah telah menghilang dari batasan. Setelah melihat sekeliling, Markis Nanlong melihat pedang emas kecilnya tertanam di tengah gerbang batu. Mengirim perintah dengan indera spiritual, pedang kecil itu terbang keluar dari gerbang batu dan menutupi dirinya dengan seberkas cahaya keemasan sepanjang 1 meter sebelum menebas gerbang dengan liar. Dengan gemuruh keras, cahaya keemasan bersinar terang dan bongkahan gerbang batu hancur sementara bau darah memenuhi udara. Tetapi ketika Markis Nanlong dan Lu Weiying dengan jelas melihat pecahan dari gerbang batu, ekspresi mereka telah berubah. Pecahan batu yang hancur itu tampak menyerupai laki-laki dan tampak mengeluarkan darah berlumuran hitam, sumber bau darah. Adegan itu benar-benar mengerikan untuk dilihat. Meskipun gerbang batu telah hancur, kedua pembudidaya itu tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya, ada tangga gelap yang mengarah jauh ke dalam bumi. "Ayo pergi." Saya dapat dengan jelas melihat bahwa gerbang kutukan darah adalah harta misterius itu sendiri. Markis Nanlong melihat jalan di bawah dan memanggil Lu Weiying. Dia kemudian mulai berjalan dengan langkah besar. Lu Weiying berdiri di tempat untuk waktu yang lama. Dia melirik sisa-sisa Blood Curse Gate yang berdarah hitam dan lorong yang mengarah ke bawah tanah. Dengan alis tegang, dia menghela nafas panjang dan mengikuti Markis Nanlong. Yang mengejutkan Lu Weiying, lorong itu agak pendek. Itu turun hanya sekitar 60 meter sebelum mereka tiba di aula bawah tanah.
Aula itu panjangnya hanya sekitar 30 meter dan benar-benar kosong terpisah dari meja persembahan di tengahnya. Ketika Lu Weiying memasuki aula, Markis Nanlong sudah berdiri di tengah aula dan menatap barang-barang di atas meja, pikirannya benar-benar kosong. Lu Weiying dengan bingung berjalan ke sisinya dan juga merasa hatinya benar-benar terguncang. Buah esensi surga. Jika saya benar, setelah salah satunya dimakan, itu dapat memperpanjang umur seseorang selama 100 tahun. Jamur ungu itu adalah jamur Heavenman yang legendaris. Itu harus berusia lebih dari 10.000 tahun. Itu harus memiliki kekuatan untuk memajukan kultivasi seseorang dalam waktu beberapa puluh tahun. Bambu emas yang berkilau itu seharusnya adalah bambu petir emas, salah satu dari 3 hutan dewa. Dan ini, Lu Weiying terbangun dari keterkejutannya dan mulai bergumam tanpa alasan. Dia sepertinya tidak mempercayai semua barang yang diletakkan di hadapannya dan tanpa sadar dia mengambil beberapa langkah ke depan untuk melihatnya lebih dekat. Dalam kegembiraan Lu Weiying, Markis Nanlong dengan dingin berkata, "Rekan Taois Lu, jika aku jadi kamu, aku tidak akan bertindak gegabah. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa obat roh hanya akan duduk di sini siap untuk diminum? Bagaimana kalau memeriksa lingkungan kita?" Kakak Nanlong, itu masuk akal. Lu Weiying terbangun dari kegembiraannya dan melihat sekelilingnya dengan waspada. Lu Weiying akhirnya menemukan beberapa karakter jimat yang tertulis di dinding dan merasakan gelombang keterkejutan. Ini sepertinya adalah formasi penjaga suaka yang legendaris, sebuah formasi mantra Buddhis. Mengapa itu muncul di sini? Meskipun Markis Nanlong terdengar tenang, dia menatap ramuan obat dengan keinginan kuat, berharap dengan sepenuh hati untuk mengambilnya. Mereka persis seperti yang mereka berdua butuhkan. Sekarang setelah mereka begitu dekat, Markis Nanlong dan Lu Weiying menemukan kegembiraan dan keserakahan mereka hampir tak tertahankan. Tepat ketika Markis Nanlong memasuki ruangan, dia segera melihat ramuan obat dan segera meraih ramuan itu, tetapi dia tidak menyangka formasi mantra aneh seperti itu ada di sana. Dia dipukul mundur oleh kekuatan yang kuat dan terpaksa menunggu Lu Weiying mengejarnya. Ketika dia mendengar Lu Weiying menyebut nama formasi penjaga suaka, Markis Nanlong merasakan semangatnya bergetar karena gembira. Ketika dia menemukan batasan, dia merasakan bahwa itu jauh berbeda dari formasi apapun yang dia teliti di masa lalu, yang membuatnya sangat khawatir. Cukup melegakan bahwa Lu Weiying tahu itu. Markis Nanlong dengan paksa menahan kegembiraannya dan bertanya, "Kakak Lu, kamu tahu tentang larangan ini?" "Di masa lalu, saya telah memperoleh beberapa catatan kultivasi dari beberapa sekte Buddha. Meskipun saya tidak dapat mengolah teknik mereka, saya melakukan penelitian beberapa formasi mantra mereka. Formasi penjaga suaka kecil adalah yang paling menakjubkan di antaranya. Saudara Nanlong, jika itu benar-benar formasi itu akan sangat merepotkan." Lu Weiying melirik ke meja dan mulai mengerutkan kening. Markis Nanlong berbicara dengan nada tidak percaya, "Apa maksudmu? Mungkinkah formasi mantra tidak bisa dipatahkan?" Lu Weiying memasang ekspresi serius dan menjelaskan, "Formasi penjaga suaka kecil ini adalah formasi isolasi immortal. Ini adalah salah satu dari sedikit batasan di dunia ini yang hanya dapat dipatahkan dengan kekerasan, tidak ada cara lain untuk menghancurkannya. Kita harus terus melancarkan berbagai serangan terhadap formasi mantra tanpa akhir. Meskipun kemampuan pertahanannya tidak di atas yang lain, formasi mantranya sangat tahan lama dan akan pulih dengan cepat kecuali jika dihancurkan sepenuhnya. Sangat layak menjadi formasi mantra Buddhis mengingat sifatnya yang ulet." Seolah memastikan apa yang baru saja dia katakan, Lu Weiying melambaikan tangannya dan menembakkan bola api ke meja 10 meter di depannya. Dengan keras, bola api itu meledak dan menghilang bahkan sebelum menyentuhnya. Lapisan cahaya spiritual terkondensasi di atas meja dan cahaya keemasan bersinar terang.
Untaian kecil karakter jimat kuno muncul di penghalang, menyerupai bunga perak kecil. Ekspresi Markis Nanlong menjadi cemberut. Setelah melihat ini sebelumnya, dia tidak tampak terlalu khawatir. "Ih, apa ini?" Lu Weiying berteriak ketakutan. Markis Nanlong tanpa sadar menatapnya, melihat bahwa dia saat ini sedang menatap sebagian dari penghalang emas dengan ekspresi takjub. Dalam keterkejutannya, cahaya spiritual berkelap-kelip dari mata Markis Nanlong saat dia berusaha melihat sejauh mungkin ke dalam penghalang. Melalui cahaya keemasan, dia bisa melihat mangkuk sedekah perak seukuran kepala melayang di udara. Permukaan mangkuk sedekah memiliki berbagai karakter jimat yang melayang di atasnya. Mengambang di sekitar mangkuk adalah 8 jimat giok putih samar yang menunjuk ke arahnya, dan ada 3 benda indah yang mengambang tanpa bergerak di atasnya. Markis Nanlong dengan penuh perhatian memusatkan perhatian dan melihat bahwa itu adalah pedang perak kecil, tongkat Buddha hitam legam, dan mutiara berwarna merah darah. Meskipun ketiga benda itu hanya sekitar 1 inci panjangnya, memancarkan untaian cahaya yang saling terkait untuk menutupi mangkuk sedekah yang mengambang di atas meja. Markis Nanlong tercengang. Mangkuk sedekah, jimat batu giok, dan 3 alat ajaib semuanya menghilang secara aneh dari pandangan di atas meja. Kemudian penghalang emas yang dikelilingi oleh karakter jimat menghilang. Apa yang terjadi? Ketika penghalang cahaya pertama kali muncul, benda-benda itu tidak ada, tetapi ketika Lu Weiying menyerangnya, benda-benda itu muncul di atasnya. Mulut Markis Nanlong tertutup rapat saat dia melihat penghalang cahaya menghilang di hadapannya, matanya berkedip-kedip karena bingung. Lu Weiying tidak memiliki keraguan ini. Dia hanya melihat item yang baru muncul dan merenung sejenak. Jelas untuk melihat bahwa obat-obatan roh hanya berfungsi sebagai latar belakang item lain dalam formasi. Harta apa yang bisa terbukti lebih berharga daripada tanaman obat yang menentang surga ini? Meski ini hanya dugaan, Lu Weiying merasakan jantungnya berdebar kencang. Keraguan dan kekhawatiran awalnya tentang gerbang kutukan darah sekarang terlempar ke belakang pikirannya. "Kakak Lu, sepertinya kita datang ke tempat yang tepat. Jika kita mampu mematahkan formasi mantra Buddhis, perjalanan kita tidak akan sia-sia." Markis Nanlong sampai pada kesimpulan yang sama dengan Lu Weiying dan tersenyum padanya. Lu Weiying tersenyum tipis dan berkata, "Benar. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak harta rahasia yang tersembunyi di balik gerbang kutukan darah. Namun, membubarkan larangan itu bukanlah perkara mudah. Itu tidak akan mungkin kecuali kita menghabiskan banyak waktu dan mengorbankan kekuatan kita. Hehe. Belum lagi mengorbankan kekuatanku, tapi aku rela mengorbankan 10 tahun umurku untuk mendapatkan harta itu. Anda mengatakan bahwa hanya kekuatan kasar yang dapat membubarkan formasi. Sepertinya kita akan sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo segera mulai." Markis Nanlong kemudian memandang Lu Weiying dan secara terbuka berkata, "Dan ketika kita menghancurkan formasi, akankah kita membagi harta secara merata?" "Tentu saja. Mari kita lakukan seperti yang Anda katakan." Lu Weiying juga ingin mendapatkan harta karun itu dan segera menjawab, sangat memuaskan Markis Nanlong. Pada saat itu, keduanya meningkatkan jarak di antara mereka dan mengembangkan rasa kewaspadaan satu sama lain. Setelah itu, Lu Weiying mengeluarkan bendera putih dan mengibarkannya ke udara sebelum duduk dengan tangan tertahan dalam gerakan mantra. Markis Nanlong melambaikan lengan bajunya dan melemparkan pedang emas ke udara. Tiba-tiba, badai dan pedang Qi dipanggil. Saat mereka mendekati meja, penghalang cahaya keemasan muncul lagi dan ledakan mulai terdengar terus-menerus jauh di bawah tanah. Di sisi lain, seberkas cahaya biru beterbangan di langit. Han Li yang sedang terburu-buru dalam perjalanannya. Dia telah melewati gunung dengan kalajengking bergaris ungu dan hendak memasuki gua untuk kembali ke lembah luar. Karena Han Li telah menempuh jalur ini sebelumnya, perjalanan berjalan lancar dan cepat.
Apa yang membutuhkan perjalanan 1 hari sebelumnya sekarang hanya akan memakan waktu sepertiga dari waktu. Saat dia berada 2 jam dari gua, dia tiba-tiba mendengar rentetan ledakan di kejauhan. Ekspresinya bergerak dan dia berhenti untuk melihat sumber di kejauhan. Dia dengan cepat menyebarkan indera spiritual dan merasakan fluktuasi ki spiritual yang aneh. Han Li tanpa sadar menyipitkan matanya, dan melihat ada kilatan cahaya putih samar yang datang dari gunung di kejauhan. Jika dia tidak salah, itu adalah area yang dia duga memiliki batasan. Itu mungkin area yang berisi harta karun dari para pembudidaya kuno. Tampaknya pembudidaya lain juga memasuki kedalaman lembah untuk mencari harta karun. Saat Han Li merenungkan ini, dia menggelengkan kepalanya. Dia sejenak tergoda untuk mengambil keuntungan dari kekacauan untuk keuntungannya sendiri, tetapi dia segera menahan gagasan itu. Karena dia takut menarik perhatian orang lain, dia hanya dengan cepat menyapu rasa spiritual melewati mereka dan tidak melihat lebih dekat pada para pemburu harta karun. Saat ini, Han Li merasa lebih baik menghindari masalah yang bisa menghadangnya. Itu dalam pikiran. Dia merobek langit dan segera menghilang. Puluhan kilometer jauhnya ke arah yang dilihat Han Li, ada sekelompok pembudidaya yang dengan marah menyerang penghalang putih, menutupi gunung kecil. Yang memimpin mereka adalah Moulan Divine Sage Zong dan wanita bermarga Le. Kelompok pembudidaya semuanya adalah prajurit mantra Moulan. Saat Han Li terbang, alis Divine Sage Zong bergerak dan dia tanpa sadar melirik ke arah Han Li. Spell Warrior Le memperhatikan pandangan pria terpelajar itu dan bertanya, apakah saudara Zong menemukan sesuatu yang salah? Pria terpelajar itu dengan acuh tak acuh menjawab, bukan apa-apa. Saya baru saja merasakan seorang kultivator surgawi selatan menyapu rasa spiritual mereka melewati arah ini. Namun, sepertinya mereka tidak ingin ikut campur dan terbang pergi setelah menemukan kita. Karena kita sudah sangat dekat untuk melanggar batasan, mari kita tidak menyelidiki masalah ini terlalu dalam. Spell Warrior Le menghela nafas dan berkata, Brother Zong masuk akal. Kami telah mencapai momen penting untuk melanggar batasan. Saya harap ini tidak seperti batasan lain, yang kami hancurkan di mana tidak ada harta yang bisa ditemukan, belum lagi 2 pria yang hilang karena air mata spasial. Ketika Divine Sage Zong mendengar ini, wajahnya menjadi cemberut. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Tidak mungkin kita bisa menjaga dari air mata spasial yang tak terlihat itu. Burung roh tingkat rendah yang kami siapkan semuanya telah hilang begitu kami memasuki lembah, dan mereka benar-benar tidak dapat dikendalikan. Jika kami dapat membuat mereka mengintai di depan kami tidak akan kehilangan 2 orang. Mantra prajurit Le dengan termenung berkata, burung-burung roh itu tampaknya tidak menjadi gila, tetapi diliputi oleh ketakutan mereka terhadap lembah bagian dalam. Mungkinkah ada sesuatu di sini yang berspesialisasi dalam menahan binatang iblis? Blackwing Hawk yang saya pinjam adalah binatang roh tingkat 5, tetapi ia tidak dapat mendengar perintah saya begitu kami memasuki lembah. Bahkan tidak mau meninggalkan kantong binatang roh. Ada sesuatu yang benar-benar aneh tentang lembah Devil Fall ini. Kilatan dingin muncul di mata pria terpelajar itu dan dia dengan murung berkata, mungkin. Itu dikenal sebagai tempat paling berbahaya di selatan surgawi. Tentu akan ada yang aneh dengan tempat ini. Namun, kami tidak datang ke sini untuk mengungkap rahasia lembah tetapi untuk mencari harta karun kuno dan obat-obatan atas nama Moulan. Karena itu, kita harus melanjutkan bahkan jika kita tidak bisa menggunakan burung roh. Kami harus melakukan perdagangan dengan 4 negara adidaya di selatan surgawi untuk mendapatkan kesempatan emas ini. Kita tidak bisa menyia-nyiakannya sekarang.